Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemazi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film mengenai perjuangan umat manusia menyelamatkan bumi dari kepunahan. Film ini berjudul Space Battleship Yamato yang rilis pada tahun 2010 lalu. Film ini disutradarai oleh Takahashi Yamazaki, dibintangi oleh Takuya Kimura, Meisa Kuroki, Hiroyuki Ikeuchi, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Space Battleship Yamato. Semong! Pada tahun 2199 di dekat planet Mars, terjadi pertempuran hebat antara armada perang manusia melawan pesawat alien yang bernama Gamilas yang ingin menguasai bumi. Pertempuran itu begitu dahsyat hingga melibatkan semua armada perang manusia yang tersisa saat itu. Pertempuran itu dipimpin oleh Kapten Okita. Di tengah pertempuran, mereka kaget karena pesawat tempur Gamilas kebal terhadap serangan meriam biasa. Mereka pun panik. Pesawat tempur Gamilas menembakkan serangan balasan dan memporak-porandakan armada perang manusia. Di tengah situasi yang kacau, Kapten Okita harus membuat keputusan yang sulit. Kapten Okita mendapat pesan dari Kapten Mamoru yang juga berjuang di sana. Mamoru menyuruh kapal perang Okita untuk menyelamatkan diri, sedangkan dia akan melindunginya dari serangan musuh. Awalnya Okita tidak mau menurutinya, namun karena keadaan semakin mendesak, Okita kemudian bersedia untuk mundur. Okita membawa kapal perangnya mundur dari medan perang. Dari kejauhan mereka melihat pesawat milik Mamoru hancur karena melindungi pesawat milik Okita. Gamilas sudah muncul sejak 5 tahun lalu. Mereka bersembunyi di planet Mars. Selama itu, mereka menghujani bumi dengan meteor dan membuat permukaan bumi rusak dipenuhi radiasi yang sangat berbahaya. Manusia yang selamat terpaksa harus bersembunyi di bawah tanah karena permukaan bumi telah tercemar oleh radiasi yang mematikan. Di dalam koloni bawah tanah bumi, seorang pria yang bernama Kodai sedang bersiap-siap menuju permukaan untuk mencari metal yang bisa dia tukarkan untuk bertahan hidup. Dia memakai kostum perlindungan dari radiasi. Kodai kemudian berangkat menuju permukaan. Sesampainya di permukaan, dia memulai pekerjaannya. Di saat sedang bekerja, tiba-tiba dari atas jatuh benda asing di dekatnya dan membuatnya terpental. Kodai pun pingsan. Setelah siuman, tanpa disadari, helm pelindung radiasi miliknya copot. Kodai pun kesakitan dan mencoba untuk berjalan. Dari jauh, Kodai melihat sebuah benda aneh memancarkan sesuatu. Benda itu berbentuk seperti kapsul. Dia pun mendekatinya dan mengambilnya. Beberapa saat kemudian, benda itu sudah sampai di hadapan Kapten Okina yang kini sudah ada di bumi. Setelah diteliti, benda itu memunculkan sebuah koordinat di suatu tempat di alam semesta. Okita penasaran dengan kondisi orang yang menemukannya. Lalu dari belakang muncul Kodai yang ternyata masih selamat setelah terpapar radiasi. Kodai marah-marah menghampiri Okita. Di depan Okita, Kodai menjelaskan kalau Kapten Mamoru yang melindungi Okita sebelumnya adalah kakak kandungnya. Kodai marah karena Okita membiarkan Mamoru tewas sedang dia sendiri kabur. Kodai menyebut Okita sebagai seorang pengecut. Okita hanya diam saja mendengarnya. Anak buah Okita yang bernama Yuki kemudian memukul Kodai yang kurang ajar dan berbicara seenaknya saja. Pasukan yang ada di sana kemudian membawa Kodai untuk keluar dari ruangan itu. Di ruangan itu, Okita dan yang lain bingung bagaimana bisa Kodai masih selamat setelah terpapar radiasi yang fatal. Di tempat lain, Okita melapor kepada presiden bahwa sekarang mereka sudah tidak memiliki armada perang lagi untuk menghadapi Gamilas yang semakin lama semakin kuat. Namun Okita memberitahu kalau umat manusia masih memiliki satu harapan terakhir. Okita meminta izin untuk membawa satu pesawat perang terakhir bumi untuk membawa beberapa manusia terpilih melakukan perjalanan luar angkasa yang sangat jauh untuk menyelamatkan bumi. Ini adalah satu-satunya harapan terakhir umat manusia. Presiden kemudian menyiarkan berita pengumuman bahwa kapsul yang sebelumnya ditemukan menunjukkan sebuah lokasi di sebuah planet di luar galaksi Bima Sakti yang bernama planet Iskandar. Dalam kapsul itu berisi pesan kalau sesuatu di planet Iskandar memiliki alat untuk menghilangkan radiasi bumi. Dia memutuskan akan mengirim pesawat perang terakhir bumi ke sana dan mengajak setiap orang yang memiliki kemampuan khusus dalam pertempuran luar angkasa untuk ikut. Karena ini adalah harapan terakhir bumi. Karena kurang dari 1 tahun lagi, bumi akan total tidak bisa dihuni lagi. Manusia akan musnah. Kodai yang melihat pengumuman itu dari jauh menyatakan diri untuk ikut dalam perjalanan itu. Dia ikut mengantri.
Di saat seleksi, petugas yang menyeleksi terkejut melihat Kodai yang masih hidup setelah terpapar radiasi sebelumnya. Dia kemudian juga kaget karena Kodai sudah memiliki seragam armada, karena dulu ternyata Kodai adalah seorang mantan pemimpin skuadron perang. Di dalam pesawat, Kodai ditemui oleh Yuki yang penasaran sedang apa Kodai di sana. Lalu tiba-tiba lampu peringatan menyala. Kodai berjalan memasuki kokpit pesawat dan bersiap-siap sebagai pemimpin skuadron tempur. Para Gamilas di atas atmosfer bumi menyadari adanya pesawat tempur Yamato yang mencoba lepas landas. Mereka menembakkan rudal ke arah pesawat Yamato. Okita kemudian menyuruh anak buahnya yang bernama Sanada mempersiapkan meriam teknologi terbaru yang dibuat dari catatan di dalam kapsul sebelumnya untuk ditembakkan. Kodai diperintah untuk membidik musuh. Setelah semua energi sudah siap untuk menembak, Kodai pun melepaskan tembakan. Dan rudal yang ada di hadapan mereka berhasil dihancurkan. Terjadi ledakan besar, beruntung pesawat Yamato berhasil selamat. Okita kemudian melapor ke bumi kalau dia akan melanjutkan perjalanan karena posisi mereka saat ini sudah ketahuan tidak ada jalan lain lagi. Pesawat perang Yamato kemudian melesat meninggalkan atmosfer bumi. Di dalam kantin, Kodai terkejut karena dia bertemu dengan rekan seperjuangannya dulu, Shima, dan bekas anak buahnya dulu di dalam pasukan Tiger. Mereka senang bisa berjuang kembali dengan Kodai, pemimpin mereka. Di sana ternyata juga ada Yuki. Yuki terganggu dengan keributan yang ditimbulkan oleh Kodai dan pasukannya. Ternyata Yuki dulu juga sempat bergabung dengan pasukan Tiger setelah Kodai memutuskan untuk berhenti. Yuki marah kenapa Kodai tidak ikut berperang di saat pertempuran akhir yang menewaskan Kapten Mamoru dan ratusan ribu orang lainnya. Yuki kemudian pergi. Di angkasa, pesawat Yamato bersiap-siap melakukan uji coba lompatan warp melewati planet Mars. Setelah energi sudah kembali terisi, lompatan warp pun dilakukan dan berhasil. Mereka berhasil melakukan lompatan warp pertamanya. Namun tiba-tiba dari jauh, datang puluhan pesawat Gamilas menyerang. Mereka pun bingung. Ternyata pesawat Gamilas itu melacak energi warp dari pesawat Yamato. Kodai kemudian menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap. Kapten Okita memerintahkan untuk melakukan lompatan warp kembali, namun butuh waktu 20 menit untuk mengisi ulang energi. Sementara itu, pasukan Kodai diperintahkan untuk menghadapi serangan musuh. Yuki melesat lebih dulu menghadapi serangan musuh. Di belakangnya pasukan Tiger yang lain menyusul membantunya. Mereka bahu-membahu menandai target serangan mereka lalu dikirimkan kepada pesawat induk Yamato. Dengan petunjuk dari pasukan Tiger, pesawat induk Yamato berhasil menembak titik kelemahan musuh dan menghancurkannya. Namun naas, Yuki terkena puing-puing pesawat musuh dan mengalami kerusakan. Kodai yang khawatir kemudian bersikeras pergi untuk menyelamatkan Yuki. Okita berusaha menghentikan aksi Kodai karena mereka akan melakukan warp kembali. Namun Kodai tidak memperdulikannya dan tetap pergi. Kodai kemudian pergi membawa pesawatnya Cosmo Zero untuk menolong Yuki. Di saat Kodai sedang terbang mendekati lokasi Yuki berada, sekumpulan musuh dengan jumlah banyak kembali menyerang. Di tempat lain, Kodai akhirnya berhasil menyelamatkan Yuki, lalu terbang kembali menuju pesawat induk Yamato. Di dalam pesawat Yamato, energi warp sudah penuh terisi. Okita kemudian menyuruh Shima untuk melakukan manuver menghindari serangan musuh dan kemudian menunggu Kodai kembali masuk. Setelah itu mereka baru melakukan lompatan warp. Shima kemudian berhasil menghindari serangan musuh. Di saat Kodai masuk ke dalam pesawat, mereka kemudian langsung melakukan warp dan berhasil. Mereka pun selamat. Di dalam pesawat, Yuki sempat tidak sadarkan diri. Beruntung dia kemudian bisa siuman. Namun tak disangka, karena aksinya barusan telah membahayakan semua awak pesawat, Okita menangkap Kodai dan menjebloskannya ke dalam penjara. Di dalam penjara, Kodai ditemui oleh teman lamanya, Komandan Mesin Tokugawa. Tokugawa berkata kalau kelakuan Kodai ini mirip dengan Kapten Okita saat masih muda. Kodai yang mendengarnya tidak terima disamakan dengan Okita. Lalu datang juga Dr. Sado menjenguk Kodai. Mereka pun berbincang-bincang. Di sana Sado menceritakan kalau Kapten Okita adalah orang yang sangat tegar dan berani mengambil resiko besar. Di peperangan terakhir di planet Mars, bukan hanya Kodai saja yang kehilangan keluarganya. Kapten Okita juga kehilangan putra satu-satunya yang tewas dalam peperangan. Putra Okita adalah navigator pesawat milik Kapten Mamoru, kakak kandung Kodai yang telah tewas. Sesaat kemudian, Kapten Okita memberikan pengumuman kalau mereka akan meninggalkan tata surya. Dan nanti mereka akan lost kontak dengan bumi. Ini adalah kesempatan terakhir mereka memberikan salam perpisahan dengan keluarga yang ada di bumi. Di dalam ruangan komunikasi, para awak pesawat antri untuk memberikan salam terakhir dan mereka dibatasi hanya 1 menit saja. Kodai kemudian dijemput oleh salah seorang petugas.
Dia mendapat giliran terakhir mengirimkan salam perpisahan untuk keluarganya yang ada di bumi. Kodai kemudian diantar oleh petugas itu menuju ruang komunikasi. Di dalam lorong, Kodai kembali bertemu dengan sahabat lamanya, Andu, yang kini bekerja di anjungan 3 pesawat itu. Saat akan masuk ruang komunikasi, Kodai sempat berpapasan dengan Yuki. Kodai senang Yuki sudah sehat kembali. Kodai pun masuk. Di dalam ruang komunikasi, Kodai hanya duduk dan merenung. Di dalam kantin, Yuki bertemu dengan Shima. Yuki bercerita kalau barusan dia bertemu dengan Kodai yang akan memasuki ruang komunikasi. Shima agak terkejut mendengarnya. Shima kemudian bercerita kalau dulu dia dan Kodai tergabung dalam pasukan yang sangat hebat. Beberapa kali mereka berhasil menyelamatkan bumi. Mereka mampu membelokkan bom milik Camillus. Lalu suatu ketika, mereka berhasil membelokkan bom, namun bom itu malah menghancurkan koloni manusia yang ada di pangkalan luar angkasa. Semua orang yang ada di sana tewas, termasuk kedua orang tua Kodai. Hal itulah yang membuat Kodai sangat terpukul dan memutuskan untuk berhenti dari armada tempur. Dengan kematian kakaknya beberapa waktu lalu, Kodai saat ini sebatang kara. Di dalam ruang komunikasi, Kodai hanya diam saja sampai komputer di depannya mati karena waktunya telah habis. Singkat cerita, pesawat tempur Yamato berhasil memasuki galaksi Magellan mendekati planet Iskandar. Mereka dikejutkan dengan satu pesawat Camillus yang ada di dekat mereka dengan mesin pesawat yang mati. Okita menyuruh anak buahnya untuk memasukkan pesawat tersebut. Mereka akan menelitinya. Lalu tiba-tiba Okita terjatuh dan pingsan. Kodai dan yang lainnya membawa Okita menuju kamarnya untuk dirawat. Di dalam kamar, Sado menjelaskan kalau penyakit Okita sudah semakin parah dan obat yang dia konsumsi tidak akan bisa membantunya lagi. Di dalam lambung pesawat, Kodai dan yang lainnya memeriksa pesawat Camillus yang baru saja mereka tangkap. Di saat salah satu orang yang bernama Saito memeriksanya dari dekat, tiba-tiba muncul sosok alien yang melompat dan menyerang mereka. Beruntung Sato berhasil melumpuhkannya. Lalu tiba-tiba dari kepala alien itu keluar sebuah kristal. Tak disangka kristal itu memasuki tubuh Saito. Saito kemudian bertingkah aneh. Dia mengaku kalau dia bernama Desla. Dia berkata kalau bumi adalah miliknya. Kodai yang cemas kemudian menembak Saito dan membuatnya pingsan. Kristal itu kemudian keluar dari tubuh Saito dan berhasil dihancurkan. Di dalam kantin, Saito kesal karena Kodai menembaknya. Kodai kemudian menjawab kalau dia tidak menembaknya, bisa jadi Saito tidak selamat. Saito kemudian berterima kasih dan sebagai imbalannya memberi Kodai segelas bir. Beberapa saat kemudian, Okita memanggil Kodai masuk ke dalam kamarnya. Di sana Okita menjelaskan kalau dia ingin Kodai menjadi kapten pengganti menggantikannya yang sedang sakit. Awalnya Kodai menolak karena dia belum bisa menjadi seperti Okita. Namun Okita memaksa. Okita percaya kalau Kodai mampu. Kodai pun terpaksa menerima perintah tersebut. Di awal kepemimpinannya, Kodai langsung diberi cobaan. Sekumpulan pasukan musuh menyerang. Ternyata mereka mendapatkan sinyal dari pesawat alien yang ada di dalam lambung pesawat. Kodai kemudian menyuruh untuk menghancurkannya. Kodai kemudian memerintahkan pasukan Tiger untuk bersiap-siap. Serangan barusan membuat anjungan 3 pesawat Yamato rusak. Petugas yang ada di sana terisolasi, termasuk sahabat Kodai yang bernama Andu. Kodai menelpon Andu dan kemudian berjanji akan mengirim bantuan ke anjungan 3 lalu menyelamatkan mereka. Kodai kemudian membidikan meriam plasma ke arah musuh dan menembaknya. Musuh pun berhasil dihancurkan. Mereka kemudian senang. Lalu tiba-tiba suatu pesawat musuh tidak terdeteksi menangkap anjungan 3 dan menunjukkan tanda-tanda akan meledakkan diri. Kodai pun dilema karena ada Andu di sana. Kodai kemudian memerintahkan Yuki untuk menembak anjungan 3 menjauh dari pesawat. Yuki kemudian melaksanakan perintah itu. Yuki menembak anjungan 3 hingga terlepas dari pesawat, tepat sebelum anjungan 3 meledak hingga hancur. Kodai yang melihatnya pun lemas. Kodai kemudian melapor kepada Okita bahwa dia terpaksa melepas anjungan 3 dan membiarkan beberapa orang di dalamnya tewas. Okita kemudian menjelaskan kalau seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan, meskipun keputusan itu sangatlah berat. Kodai menjawab kalau dia tidak seperti Okita. Dia tidak tega melihat anak buahnya menderita. Okita kemudian menjelaskan kalau dia sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Kodai kemudian pergi menemui Yuki yang ada di kamarnya. Di sana Yuki menangis. Kodai meminta maaf karena telah memberikan perintah yang sangat sulit, mengeksekusi temannya sendiri. Yuki lalu menjawab kalau dia percaya dengan Kodai. Kodai adalah pemimpin dan Yuki akan melakukan semua perintah kapten meskipun harus menembak teman sendiri sekalipun. Kodai kemudian menenangkan Yuki yang menangis. Kodai pun ikut menangis. Beberapa hari kemudian, pesawat tempur Yamato akhirnya sampai di planet Iskandar.
Planet itu terlihat biru seperti bumi. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan rudal yang berasal dari planet Iskandar. Kodai menyuruh pasukannya menghalau rudal-rudal tersebut. Tak disangka serangan itu mengakibatkan meriam plasma pesawat Yamato terhalang sesuatu. Karena serangan itu semakin intens, Kodai memerintahkan untuk melakukan lompatan warp ke tempat sembarang. Mereka pun melakukannya dan berhasil selamat. Ternyata mereka hanya melompat ke sisi lain planet Iskandar. Mereka melihat sisi lain permukaan planet itu gersang dan penuh radiasi seperti planet bumi. Setelah dianalisa, rudal yang menyerang mereka barusan adalah rudal milik Gamilas. Planet Iskandar adalah markas Gamilas. Mereka pun kaget dan menganggap kalau kapsul yang sebelumnya jatuh ke bumi merupakan pesan jebakan. Di ruangan itu, salah satu komandan yang bernama Sanada mengaku kalau alat anti radiasi yang ada di planet Iskandar hanya karangan Kapten Okita saja. Kapsul itu hanya berisi petunjuk arah, koordinat di dalam planet Iskandar, dan skema mesin meriam plasma saja. Tidak ada penjelasan mengenai alat anti radiasi. Saito dan Shima yang mendengarnya pun marah dan meminta penjelasan kepada Kapten Okita. Namun Dr. Sado mencegah mereka karena saat ini kondisi Kapten Okita sedang kritis. Kodai lalu menjelaskan kalau mereka sudah terlanjur sampai di sana. Dia berencana untuk masuk ke dalam planet Iskandar sesuai koordinat yang ada di dalam kapsul. Dia ingin memastikan ada apa di dalam sana, mencari tahu maksud semua ini. Kapten Okita percaya pesan yang ada di dalam kapsul, dan Kodai percaya dengan Kapten Okita. Menurut Kodai, Kapten Okita tidak mungkin berkhianat pada bumi. Kodai kemudian memimpin rapat strategi menerobos masuk ke dalam planet Iskandar. Dia akan masuk lebih dulu dengan pesawat Cosmo Zero miliknya tanpa menyalakan mesin, sehingga tidak dapat dideteksi oleh musuh. Lalu kemudian Kodai akan menandai perangkap udara yang ada di permukaan planet, lalu nanti diikuti oleh yang lainnya. Mereka kemudian bersiap-siap. Kodai mempersiapkan pasukannya, dan kemudian memasuki pesawat Cosmo Zero miliknya. Lalu tiba-tiba muncul Yuki memberi semangat kepada Kodai. Yuki menyuruh Kodai untuk berhati-hati. Kodai pun mulai meluncur. Di permukaan planet Iskandar, Kodai mematikan mesin pesawatnya. Dia menandai ranjau-ranjau udara yang ada di sana. Setelah ditandai, dari belakang ranjau-ranjau itu berhasil ditembak oleh pesawat Yamato yang kemudian kembali melakukan warp untuk menjauh. Kodai memimpin pasukannya memasuki sebuah gua yang besar. Di dalamnya mereka dihadang oleh pesawat tempur Gamilas. Terjadi pertempuran sengit di sana. Beberapa anak buah Kodai tewas di dalam pertempuran itu. Pertempuran berhasil dimenangkan, namun kini tinggal tersisa 4 pesawat saja yang masih bertahan. Mereka pun masuk semakin dalam. Di dalam koordinat yang ditentukan, mereka pun mendarat. Sesaat kemudian mereka diserang oleh ribuan Gamilas yang mengepung mereka. Kodai mengeluarkan robot yang ada di dalam Cosmo Zero untuk menolongnya. Sementara itu, Kodai dan pasukannya mencoba untuk masuk semakin dalam naik truk. Dari jauh, Kodai melihat robot miliknya hancur. Di tengah jalan, kendaraan yang mereka naiki terbalik karena serangan Gamilas. Anak buah Kodai menyuruh Kodai untuk masuk, sementara mereka akan menghadang serangan Gamilas. Kodai, Yuki, Sanada, dan Saito kemudian masuk semakin dalam. Di dalam, mereka takjub melihat kristal besar bercahaya yang ada di depan mereka. Di saat Yuki mendekatinya, tiba-tiba kristal itu masuk ke dalam tubuh Yuki. Yuki kemudian bertingkah aneh. Dia berkata kalau sudah menunggu mereka sejak lama. Kodai kemudian teringat di saat Okita sedang memberinya nasihat. Okita berkata kalau cerita tentang alat anti radiasi di planet Iskandar hanya karangannya saja. Okita berani mempertaruhkan nasib manusia menuju planet Iskandar karena Okita melihat Kodai yang berhasil selamat dari radiasi dosis tinggi di bumi saat memegang kapsul yang ditemukannya sebelumnya. Okita yakin kalau pengirim kapsul itu memiliki kemampuan untuk membersihkan radiasi di bumi. Meskipun tidak ada jaminan, setidaknya ada harapan meskipun hanya sedikit. Di dalam planet, sesuatu yang ada di dalam tubuh Yuki yang disebut Iskandar oleh manusia itu merupakan satu kesatuan dengan Tesla yang saat ini pergi menyerang bumi. Iskandar menjelaskan kalau planet yang dia huni saat ini sedang sekarat dan akan hancur. Iskandar bisa menerimanya dan membiarkan dirinya hancur seiring hancurnya planet mereka. Namun Tesla tidak. Dia berekspansi melintasi galaksi menyiapkan planet untuk kepindahan mereka hingga sampailah di bumi. Iskandar menentang hal itu. Tesla kemudian memisahkan diri dan mengurung Iskandar di dalam planet. Kapsul yang jatuh ke bumi memang benar dikirimkan oleh Iskandar. Dia juga menjelaskan kalau dia bisa membersihkan radiasi yang ada di bumi. Iskandar kemudian melakukan sesuatu, dan kemudian menyuruh Kodai dan yang lainnya melepaskan helm mereka. Setelah dilepas, benar sekali Kodai merasakan udara segar ada di sekitar mereka.
Iskandar benar-benar bisa menghilangkan radiasi. Iskandar berkata kalau sisa energi miliknya cukup untuk mengembalikan bumi seperti semula. Yuki kemudian kembali sadar. Mereka berempat pun pergi. Di tengah jalan, mereka melihat sesuatu yang aneh dan bersinar. Sanada menebak kalau itu adalah sumber energi Camillus. Sanada dan Saito kemudian berencana akan mendekatinya dan menghancurkannya. Kodai berusaha menghentikan mereka karena itu sama saja bunuh diri. Namun Sanada dan Saito bersikeras melakukan misi ini dan menyuruh Kodai untuk kembali ke bumi. Sanada menganggap Kodai seperti keluarganya sendiri. Dia ingin Kodai menyelesaikan misi ini untuk selamanya. Sanada dan Saito pun berlari menuju pusat energi. Mereka berdua berhasil mencapainya. Kodai dan Yuki kemudian berlari menuju pintu keluar. Di luar, Kodai melihat semua pasukannya telah tewas. Di dalam pusat energi, Sanada berhasil memasang peledak di dalam pusat energi. Lalu saat menengok, Sanada melihat Saito yang ambruk tewas melindunginya. Di saat dia bergerak, Camillus juga berhasil menembakinya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Sanada meledakkan sumber energi itu. Dan seketika terjadi ledakan besar. Di luar, Kodai dan Yuki berhasil kabur menaiki pesawat menuju pesawat tempur Yamato. Di dalam pesawat tempur Yamato, Kodai melapor kepada Okita telah berhasil menemukan apa yang selama ini dia cari. Kodai kemudian kembali masuk ke dalam kokpit pesawat. Setelah melakukan lompatan warp, mereka akhirnya kembali mendekati bumi. Dari jauh terlihat bumi yang kemerah-merahan. Kodai kemudian melapor kepada presiden yang ada di bumi bahwa mereka berhasil menemukan alat pembersih radiasi bumi. Sang presiden pun terkejut karena prediksi Okita ternyata benar. Kodai kemudian melapor kalau sebentar lagi dia akan sampai di bumi. Di dalam kamarnya, Okita ternyata sudah tewas karena penyakit yang dideritanya. Tak disangka tiba-tiba pesawat perang Yamato diserang oleh pesawat induk Camillus. Terjadi guncangan di mana-mana. Serangan itu membuat senjata meriam milik pesawat Yamato lumpuh. Di dalam ruang mesin yang hancur lebur, Tokugawa melapor kalau kondisi mesin rusak parah, namun mereka masih bisa bergerak maju. Tokugawa kemudian tewas. Di depan mereka muncul penampakan pesawat induk Camillus menghadang mereka. Di dalam ruangan kokpit, Kodai dan yang lainnya dikejutkan dengan kemunculan sosok aneh. Sosok itu adalah Desla. Desla berkata kalau serangan manusia di planet Iskandar sebelumnya menghancurkan sebagian besar dari dirinya. Kini misinya untuk membawa kaumnya pindah ke bumi sia-sia. Untuk membalasnya, Desla kemudian berencana untuk menghancurkan bumi. Desla kemudian menghilang. Di depan mereka, pesawat induk Camillus melepaskan rudal raksasa menuju bumi. Rudal itu akan menghancurkan bumi. Dengan keadaan pesawat yang tidak mampu menyerang, Kodai pun bingung. Kodai ingin melapor kepada Kapten Okita, namun Dr. Sado muncul dan memberitahu kalau Okita telah tiada. Kodai pun semakin bingung. Di tengah keputusasaan, Kodai menyuruh yang lainnya untuk pergi menggunakan pesawat pengangkut. Sedangkan dia sendiri akan mengemudikan pesawat Yamato dan menabrakannya ke arah rudal. Dengan sisa energi meriam plasma terakhir, dia akan meledakannya. Rekan-rekan Kodai yang lain tidak setuju mendengar rencana itu. Namun Kodai memaksa mereka. Rekan-rekan Kodai kemudian memberikan penghormatan terakhir dan lalu keluar dari kokpit pesawat. Namun Yuki masih diam saja di sana dan tidak ingin pergi. Yuki ingin menemani Kodai di saat-saat akhir. Yuki berkata kalau percuma saja dia hidup di bumi jika harus hidup tanpa Kodai. Kodai kemudian berusaha meyakinkan Yuki kalau dia akan baik-baik saja. Kodai ingin Yuki pergi ke bumi karena Yuki adalah satu-satunya harapan bumi. Yuki tetap bersikeras tidak ingin pergi. Kodai kemudian memeluk Yuki. Kodai menjelaskan kalau dia sebatang kara. Saat ini hanya Yuki satu-satunya orang yang paling dia sayangi. Kodai akan melakukan apa saja untuk menjaga Yuki. Kodai ingin perjuangan mereka tidak sia-sia. Kodai ingin Yuki hidup di bumi yang hijau kembali. Kodai kemudian terpaksa menembak Yuki dan membuatnya pingsan. Kodai lalu menyuruh Shima untuk membawa Yuki masuk ke dalam pesawat penyelamat. Setelah pesawat penyelamat sudah keluar dari pesawat Yamato, Kodai memberikan salam perpisahan terakhir kepada semua anak buahnya. Kodai kemudian menyiapkan meriam plasma dan mulai menggerakkan pesawat mendekati rudal milik Camillus. Di depannya, dia melihat penampakan Kapten Okita dan teman-teman yang lain yang telah gugur mendahulunya. Sebentar lagi Kodai akan menyusul mereka. Di saat pesawat perang Yamato berhasil menabrak rudal Camillus, Kodai pun meledakkannya. Dan terjadi ledakan yang luar biasa besar. Singkat cerita, Yuki berhasil kembali ke bumi dan menghijaukan kembali permukaan bumi.
Dan berakhirlah alur cerita film Space Battleship Yamato ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!